Salam bola. Hai Tribuners, selamat tahun Tribun Bali, khususnya bagi fans Bali United. Hari ini saya Koma Agus Ruspawan bersama Putu Kartika. Hari ini kita ada di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar, Bali. Jadi Tika, sekarang Stadion Kapten Dipta ini sudah banyak direnovasi, sudah banyak perubahan dari awal. Kalau dulu di sana ada tulisan I Love Bali United, sekarang sudah tidak ada. Dibongkar. Karena sudah dibongkar, direnovasi jadi seperti ini. Jadi lebih bagus Pak ya? Ya, penampakan di luarnya. Dulu ada foto-foto pemain Bali United di sini semua. Jadi setelah renovasi untuk persiapan Piala Dunia U20 tahun 2021 kemarin yang batal, itu banyak direnovasi, dirubah. Tidak ada lagi foto-foto pemain Bali United. Tulisan I Love Bali United juga hilang. Jadi seperti ini perubahan sekarang, wajah baru Stadion Kapten Dipta dari luar ya. Sekarang kita lihat ke dalam ya. Oke. Seperti apa perwujudan Stadion Dipta di dalam yang katanya sih wow gitu. Sudah wajah baru. Ini wajah baru. Oke. Tribuners, semeton Tribun Bali. Tika, jadi ini pintu masuk VIP very important. VVIP. VVIP sekaligus lobby. Jadi masuknya harus ada tapping dia. Tap kartu. Tap card ya. Oke, Semeton Tribuners, di sini kita bisa lihat ada dua area pemanasan untuk tim yang akan bertanding. Sebelum memulai pertandingan, mereka bisa melakukan pemanasan di area ini. Ya, artinya sebelum memasuki lapangan utama, kita disambut dua lapangan kecil ya, yang rumput sintetis untuk pemanasan. Mungkin pemanasan ringan-ringan aja dulu. Mungkin juga untuk wasit juga bisa di sini. Nah, inilah gerbang Stadion Dipta, warna merah sebagai warna kebesaran dari Bali United. Merah menyala. Dan seperti ini penampakan sementara Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar. Jadi saat ini masih ada renovasi, masih ada sejumlah perbaikan untuk menyambut Piala AFC 2022, di mana Bali United nanti akan menjadi tuan rumah ya, untuk grup G zona ASEAN. Jadi Bali United nanti akan bertindak sebagai tuan rumah grup G zona ASEAN. Jadi ada 3 tim yang akan bertanding di sini. Apa aja, Tika? Ya, salah satunya ada Kaya FC dari Filipina. Ya. Kemudian Isaka FC dari Kamboja dan Kedah FC dari Malaysia. Jadi sekarang dilakukan renovasi sesuai standar atau standar dari AFC. Jadi stadion semua harus memakai single seat. Hanya sekarang lagi dipasang ya, single seatnya. Jadi Semeton nanti Stadion Diptanya akan memakai single seat. Jadi sudah ada sebagian yang sudah dipasang di Tribun Utara, Tribun Selatan. Tribun Selatan baru sedikit. Di Tenggara nanti Tribun Timur juga akan ada single seatnya. Tapi penonton atau supporter Bali United yang ingin jingkrak-jingkrak, ingin menyanyi masih tetap bisa. Masih bisa ya Pak? Masih bisa. Karena masih ada space ya. Ya kita berharap sih bahwa supporter nanti bisa datang menyaksikan langsung ya laga Bali United di Piala AFC. Rasanya sih bisa karena AFC sudah meminta dipasang single seat. Seharusnya sudah ada rencana untuk mendatangkan penonton ya Pak ya? Artinya sudah menjadi syarat bahwa penonton diizinkan untuk menyaksikan langsung di stadion. Apalagi ini kita udah lama kan tidak menghadiri stadion, penonton pasti antusias menyambut pastinya rencana ini gitu. Sudah kangen ribun. Iya. Kemarin di Liga belum sempat, meskipun putaran kedua digelar di Bali, tapi fans Bali tidak bisa menyaksikan langsung di stadion. Baru nobar. Tetap menyaksikan dari rumah. Nanti di Piala AFC kita harapkan bisa nonton langsung di stadion untuk mengobati rasa kangen para fans Bali United ya.
Selain single seat, penambahan single seat, pemasangan single seat yang sekarang lagi dikerjakan oleh pekerja, kayaknya tiap hari ini dikerjakan karena harus selesai sebelum akhir Juni ya Tika ya. Iya. Juga dilakukan perawatan rumput. Ini sedang dilakukan perawatan rumput. Ini kabarnya rumput Stadion Kapten Dipta mengalami stres ini. Ada yang bopeng-bopeng ya, sedikit. Mengalami banyak kerusakan setelah dipakai di Liga 1 Indonesia kemarin ya. Jadi jadwal pertandingan cukup padat sehingga langganan ya ini, termasuk stadion langganan. Stadion utama ya waktu Liga 1 kemarin. Jadi mengalami banyak bopeng-bopeng sehingga sekarang lagi perlu dilakukan ada perbaikan yang intensif. Lagi dikasih isi pasir nanti setelah untuk memancing pertumbuhan rumputnya baru dipotong diratakan. Jadi ini dipasangi patok ini ya, ada benang ini untuk supaya untuk menandai rata ya, kerataan ya. Jadi memang kelihatan kurang bagus ya saat ini rumputnya. Masih dalam proses. Nanti kalau sudah glowing ya bakalan sudah glowing ini mempesona. Ya kalau dari pekerja diperkirakan berapa hari tadi ya? 10 harian. 10 hari atau 15 hari ya. Dari artinya hari ini. Saat bulan Juni sudah bisa lagi. Jadi seperti ini kondisinya, Newton, kondisi rumput Stadion Kapten Dipta. Ini pembatasnya nih. Jadi ukurannya sudah standar FIFA, panjangnya 105, kemudian lebarnya 68. Jadi ada spare yang cukup panjang ya di pinggir lapangan ini. Jadi mungkin banyak semeton yang belum tahu ini Tika. Ya. Jadi lebar di pinggir lapangan ini cukup panjang, ada 6 meter sampai 7 meter. Itu biasanya paling maksimal 3 meter biasanya. Kebanyakan lapangan ya. Tapi kita sudah punya space 6. Ini 6 sampai 7 meter. Sekitar 6 sampai 7 meter untuk stadion ini kita. Garis lapangannya sampai saat ini sampai ini aja. Ini sisanya pinggirnya. Jadi kelihatan menghijau. Ini setelah dilakukan renovasi kemarin jadi lapangannya juga terlihat melebar. Nah, Bli, di sini juga memakai rumput standar FIFA yang mana yaitu namanya Zosia Matrela. Nah, rumput ini sama dengan yang dipakai di training ground Bali United yang ada di Pantai Purnama. Oh iya. Ya, Pak Peter memang pernah menyampaikan bahwa rumput lapangan latihan di training ground itu memang sengaja dia pakai sama dengan yang di Dipta. Oh, jadi yang di sana yang mengikuti dari sini ya? Supaya pemain feel-nya bisa merasakan lapangan yang sama, rumput lapangan yang sama, artinya tempat latihannya sama dengan yang buat main gitu ya. Jadi bertanding. Dan ini rata-rata dipakai di stadion di seluruh Indonesia ya. Ini jenis rumput yang sudah menjadi standar FIFA. Ini tidak terlalu buruk. Jadi memang kualitasnya diusahakan yang standar dan terbaik lah. Ya, kita berharap bahwa saat Piala AFC nanti rumput ini sudah kembali segar, kembali glowing, sudah tidak bopeng, kembali hijau, iya. Sehingga benar-benar bisa memanjakan pemain-pemain lawan karena ini adalah ajang internasional ya Tika ya. Iya. Jadi tentu supaya tidak mengecewakan nanti. Supaya bisa bikin bangga ya. Kita sebagai tuan rumah ya tentu kita juga berharap bahwa Bali sukses sebagai tuan rumah dan juga bisa berprestasi di ajang AFC Cup. Tribuners, teman-teman Tribun Bali, sekarang kita sudah bersama Pak Ketut Karjayo yang biasa dipanggil Pak Petruk ya, panggilan akrabnya. Jadi beliau yang di sini yang hampir setiap hari mengawasi sekaligus ikut bekerja untuk merawat rumput lapangan khususnya, termasuk juga memantau pemasangan single seat di sini di stadion.
Pak Tet, mungkin bisa disampaikan dikit soal perawatan rumput ini. Sejauh ini seperti apa? Mungkin sudah sejak kapan dilakukan perawatan dan kira-kira nanti selesai kapan? Kebetulan ini baru selesai dipakai liga. Oke. Ini kita mulai perawatan dari hari Senin. Senin kemarin gitu? Ya, Senin kemarin. Nah, di sini dilakukan stop dress namanya. Stop dressnya untuk memulihkan ada gelombang-gelombang yang sedikit-sedikit itu biar pulih rata. Mungkin yang rumput-rumput bopeng-bopeng Ya, itu ini. artinya istilahnya mati gitu. Supaya dia tumbuh semua dulu, baru kita potong. Ini banyak diisi pasir kan? Nah, untuk menutupi lubang-lubang, kemarin kan ada lubang-lubang, ada yang turun levelnya. Ya seperti ini. Ya, namanya pasir tapi. Sampai ikut tumbuh. Ya. Ini pasirnya dari mana? Pasirnya pasir gunung. Gunung Agung ya? Ya. Yang kualitas Pasir halus gitu. supaya gampang masuk dia di rumput nih. Baru ditaruh kan harus masuk nih. Nanti setelah tumbuh rumputnya baru Ya, diratakan. potong lagi, rata. Bisa tambah kalau masih gelombang, tambah lagi. Sama rumput Ya, pasir lagi. pasirnya. Kan. Artinya tidak ada penggantian istilah penggantian Tidak ada, rumput ya, Bang ya? Tidak ada istilah penggantian. Karena rumput itu tidak bisa mati, ya. Paling numbuh terus. Ya. Jadi diperkirakan nanti kira-kira sudah selesai nih untuk pekerjaan rumputnya? Ini boleh waktu sekitar 2 bulan. 2 bulan Nanti karena bulan Juni itu sudah dilaksanakan AFC, ya live stream ya. minimal 15 hari sebelum itu sudah clear. Selesai. 15 hari sebelum hari H ya. Ya, sebelum Kan hari jadwalnya yang akhir Juni nih. Ya, akhir Juni. Kira-kira terkejar nih Pak. Ya, mudah-mudahan. Artinya kita berharap bahwa rumput lapangan ini kembali Ya, normal. Kembali normal ya, rata bagaimana. Mungkin kemarin waktu Liga 1 ini kan terlalu padat ya, jadwalnya kan? pemakaiannya terlalu padat, hampir tiap hari. Iya, hampir tiap hari pertandingan Hampir memang. tiap hari. Pemain pun mengeluh sebenarnya. Semua mengeluh. Sehari kan bisa dipakai 2 kali pertandingan ya. Ya, 2 kali. Itu pengaruhnya ke rumput sangat besar ya. Istilahnya stres gitu. Stres rumputnya. Makanya bopeng-bopeng gitu. Nah, sekarang mendapat waktu ini kita perbaiki lagi. Kemarin Pak, saat direnovasi oleh pemerintah untuk persiapan Piala Dunia U20 itu, ini kan rumputnya diganti semua ya, yang dari sebelumnya ya. Ada pergantian jenis rumput nih yang dari sebelumnya? Ada, kalau dulu kan rumputnya jenisnya beda. Dia banyak jenis rumputnya dulu. Nah, mungkin kan satu jenis dia disamakan biar rata. Ini kelihatannya warnanya pun rata dia. Kalau dulu kayak belang-belang dia. Ini kan bisa dibentuk kotak-kotak Iya, gitu bisa. juga ya, kayak catur. Kebetulan Bapak datang belum ada perawatan itu, Ya, belum sampai nyampe. ke situ ya. Nanti Kalau kan setelah nanti, finishing ya. Ya setelah habis stop dress ini mungkin udah mulai Iya. Oh, artinya rumput yang dulu itu diganti semua diganti nih, semua. dengan jenis yang baru ya. Itu kan dikasih ke semua yang punya lapangan di desa, dibagikan semua rumputnya. Yang rumput dulu ya. Iya. Iya. Nah, terus Pak Niki, untuk single setnya Niki, dari kapan Niki mulai pemasakannya? Ada 1 minggu lebih nih, Pak. Ampun 1 minggu. 1 minggu lebih ya. Mulainya dari gate 6. Dari gate 6. Ya, dari gate 6 dia mulai. Kira-kira pemasangannya nambahnya 10.000. 10.000 single set gitu. Ini kursi-kursi yang dari pemerintah tapi dari manajemen nih. Dari manajemen. Oh, dari kursi Ya, yang lama. kursi yang lama dipasang kembali. Artinya niki semua tribun penonton niki pakai single set nanti guys. Ya. Kapasitasnya berapa Pak Niki? Kalau dulu sebelum ada single seat 25, karena sekarang beda, ada jarak-jaraknya itu, Iya, mungkin bisa 18. Sekitar 18 ya. Karena banyak penurunnya kan. Ini beda nih guys sama single set yang di Beda, Pak. tribun barat guys. Ya, beda. Kursi jenisnya pun beda. Beda gitu. Ya. Ini kok kan pakai Ya, dia lipatnya langsung lipat deh. gitu. Kalau ini dari yang kemarin kan dari Ya, ini pemerintah dari pusat pemerintah pusat. untuk Piala Dunia nih kok. Ya ini Semeton tribun barat Stadion Dipta, ada Royal Box itu khusus untuk pejabat, untuk bos-bos
tamu undangan, ada Royal Box di atas, kemudian ada VVIP kanan kirinya. Perubahan lainnya Tribuners, jadi sekarang ada scoring board, ada 2 kanan dan kiri di belakang gawang. Kalau dulu adanya cuma 1 di sebelah sana. Itu arah mana Pak ya? Arah Laut angin. Jadi di gate situ yang dulu scoring boardnya sekarang ada 2 kanan kiri yang dengan cukup besar ya. Kemudian lampu juga Pak ya. iya. Nanti dia ada penambahan. Oke Tribuners, sekarang kita bakal ngelihat ruang ganti dari Stadion Kapten Iwayan Dipta. Oke, Sebeton. Tribuners, kita Sekarang ada di locker room pemain Bali United di Stadion Kapten Dipta Gianyar. Jadi sudah sangat luar biasa ini, sudah seperti di luar negeri ya. Kalau nonton Real Madrid kayak gini, mirip kayaknya. Kalau nonton Manchester United kayak gini nggak kira-kira? Fans MU. Ya, jadi di sini digantung biasanya jersey pemain, kemudian ada sepatu, kaos kaki sudah disiapkan oleh kitman. Jadi pemain datang, jadi sudah siap semua di sini perlengkapannya. Masing-masing sesuai nomornya Ya, ya. sesuai dengan nomornya. Jadi sudah disiapkan, inilah locker room. Jadi di sini juga ada papan strategi kayaknya ini ya untuk tim pelatih. Jadi Tika kalau mau jadi pelatih di situ menjelaskan, di sini menjelaskan ya. Iya. Cara-cara. Jadi mungkin setelah ganti kostum pemain, kemudian sudah siap melakukan pelemasan sedikit, kemudian mendengarkan instruksi dari pelatih. Jadi penerapan strateginya. Jadi lebih mudah fokusnya ya Pak Ya. di sini. Kemudian kita juga bisa melihat di sini fasilitas-fasilitas yang tersedia di locker room. Kemudian ada ruang khusus untuk pelatih ya. Jadi pemain dan pelatih terpisah. Ini ada ruang khususnya pelatih. Kemudian ini tempat pijat pemain, massage ya sebelum bertanding. Kemudian ini jacuzzi. Jadi di sini ada air hangat untuk berendam bagi pemain setelah bertanding. Ini sayang belum ada airnya ini. Masih Kamu mau kering. berenam nggak? Tidak dulu Pak. Ya, inilah ruang jacuzzi jadi untuk Ini berendam. setelah pertandingan yang Ya, melelahkan ya. bisa, atau sebelum pertandingan Ya. bisa merilekskan diri para pemain. Kemudian di sini toilet sudah lengkap dengan kualitas yang luar biasa. Mana ini? Ya, seperti inilah Tribuners Semeton, suasana atau fasilitas yang ada di locker room pemain di Stadion Dipta Gianyar Bali. Coba kita lihat fasilitas yang lainnya ya Bli Komang. Semeton, Sekarang kita akan naik ke atas untuk melihat Royal Box. Bagaimana kelasnya Royal Box di Stadion Dipta. Kita akan naik lewat lift. Halo Sebeton. Tribuners, Kita sudah di lantai berapa Tika? lantai 4 Nah, inilah. Stadion Kapten Iwayan Dipta. Kita sekarang masuk di Royal Box-nya Stadion Dipta. Ini khusus bagi pejabat bos-bos, tinggi pemerintahan. tamu undangan ya, yang tamu undangan. Ini Jadi, lain sama VVIP ya Pak ya? beda. Beda. Ini khusus untuk undangan ya, jadi tidak diperjualbelikan. Ini tidak ada tiket
yang diperjualbelikan Dika. Jadi ini khusus untuk Khusus tamu-tamu untuk undangan, tamu-tamu yang orang-orang diundang. terhormat ya. Jadi kayak kemarin ketika penutupan Liga 1 Indonesia yang digelar di Stadion Dipta, pertandingan terakhir antara Bali United dan Persik Kediri. Jadi tamu undangannya pada duduk di sini. Ada dari Menteri Olahraga, Ketua PSSI, dan pejabat-pejabat lainnya. Mungkin kita bisa menjajal Coba-coba. juga ya. Walaupun kita bukan. Ya, wow. Wah, Keren sudah berasa sekali. pejabat ya, Bli. Iya. Kita bisa menyaksikan pertandingan dari sini, sangat luar biasa. Jelas sekali ya. Jelas sekali ya. Ya, dan kita lihat Ada view Gunung Agung view juga. Gunung Agung yang sangat menawan, Megah sekali. megah sekali. Jadi Stadion Dipta selain kita bisa menyaksikan pertandingan, bisa melihat Bisa lihat Gunung gunung Agungnya. juga. Bisa refreshing sekalian Iya, ya. luar biasa. Inilah Royal Box. Jadi ini view-nya Tika. Kita lihat. Luar biasa sekali. Ya. Terus ini jumlah kursi di Royal Box ini ada berapa? 36 kursi 36 kursi khusus untuk tamu undangan. khusus tamu undangan. Nanti kalau Piala Dunia U20 jadi digelar di sini, kemudian kalau dihadiri oleh Presiden dari RI maupun mungkin juga dari FIFA itu akan Bisa duduk di sini. Ya, untuk tamu-tamu besar yang hadir di Stadion Dipta. Baik, Tribuners dan Semeton Tribun Bali, setelah sekarang kita berkeliling-keliling, di area Stadion Dipta. Sekarang kita kemana nih Pak? kita ada di depan Cafe Bali United. Jadi ada yang baru nih, sedikit yang baru. Sekarang ada tulisan Back to Back Champion. Ya, ini menandakan bahwa Bali United juara dua kali beruntun ya. berturut-turut. Jadi 2019 dan 2021. 2022. Jadi sekarang kalau Semeton masuk ke Cafe Bali United akan disambut tulisan Back to Back. Back to back Ini champion. menjadi bukti sejarah Bali United juara Tim dua pertama kali. ya, Pak, Ya, ya, tim di pertama Indonesia yang yang mampu bisa. jadi juara 2 kali beruntun. Back to back. Oke, Semeton. Sebelum kita akhiri, saya sama Tika mau makan malam dulu di Cafe Bali United. Dadah.